Dicari mantu laki-laki. Dicari mantu laki-laki. Yang sayang. Yang sayang. Yang kaya. Yang kaya. Yang punya pekerjaan tetap. Yang punya pekerjaan tetap. Yang punya penghasilan tetap. Yang punya penghasilan tetap. Yang soleh. Yang soleh. Ini harus kencang. Yang ngaceng. Yang ngaceng. Harus ngaceng. Karena kalau nggak ngaceng dimasukin meleot-meleot. Anak saya buka toko sembako. Buka toko sembako. Yang berminat. Yang berminat. Hubungi saya. Hubungi saya. Di nomor HP. Di nomor HP. Sebutin HP ibu berapa? Mana nomor HP ibu? Mertua linglung. 0813 ralat 0821 2515 6058. Ulangi lagi. Buat laki-laki yang berminat dengan anak saya. Buat laki-laki yang berminat dengan anak dengan saya, anak putri saya. Saya nyari mantu. Saya cari mantu. Yang ganteng. Yang ganteng. Sayang. Sayang. Punya pekerjaan tetap. Punya pekerjaan tetap. Penghasilan tetap. Penghasilan tetap. Soleh. Soleh. Ini kenceng. Ngaceng. Yang berminat hubungi di HP nomor. Hubungin HP nomor. Ulangin. 0821 25 15 6058. Sekali lagi. HP-nya sebutin. Sekali lagi. 0821 55 15 6058. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Man. Sip. Mantu lahiran tahun berapa, mantu? Anak lahiran tahun berapa? Tuh ambil. Ambil, kasih. Mau milih atau mau diambilin gitu? Mau masuk, ngambil sendiri atau mau milih atau mau diambilin? Bos, anak saya mau minta centong, bos. Kasih yang centong keramat, bos. Anak lahiran tahun berapa, Bu? 91, Pak Haji. 91, berarti umurnya berapa? 34. 34, ya. Anaknya berapa, Bu, dari pernikahan yang pertama? Alhamdulillah 2, Pak Haji. Oh, 2. Kelas 3 dan kelas 1. SD? Ya. Oh, iya. Terus ada pertanyaan lagi gak, Ibu? Selain anak maunya ibu nyari mantu, kan tadi udah promosi, nanti kan banyak yang ngebel. Nah, nanti yang ibu dagang, ya. RC-bukannya dicawik-cawik. Gitu. Begitu yang juga ayam ya Pak Haji? Yang ayam. Kalau sembako. Anak juga gitu yang sembako. Cebok, cawik-cawik gitu. Nanti rame. Begitu juga mbaknya yang dagang sayuran. Cebok, alat kelamin mbaknya, cawik-cawik di depannya dagang. Ada lagi gak? Yang kuliah dokter biar sampai lulus Pak Haji. Pulang pergi atau kos? Kos di itu. Kosnya di Semarang sana Pak. Nah kalau pas pulang disuwuk, Bu. Kalau orang Jawa bilang diremes alat kelamin ditaruh di wajahnya, lulus. Anak saya juga begitu, Bu. Anak saya pertama dokter. Anak saya nomor 2 dokter. Ini yang nomor 3 juga sekolah dokter lagi. Sama disuwuk. Suwuk. Manjur. Terus apa lagi? Biar bisa tajir melintir. Kan ibu belum sholat tobat baca Quran 12 juz. Begitu ya Pak Haji. Bisa. Sama sholat tobat. Yang 68 kali sholat tobat. Bisa. Kalau yang bikin takjub gimana Pak Haji? Ibu kalau mau bikin tajub Allah gampang. Ibadahnya harus ekstrim. Ya.
Sarannya kalau ibadah ekstrim bangun jam 00, senyum, mandi Iya. pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau ibu nggak bisa ibadah ekstrim, gantinya sedekah ekstrim. Ya, sedekah ekstrim bagaimana? Makanan kesukaan ibu apa? Celayam. Pecel ayam. Berapa kira-kira seporsi pecel ayam? Oh, di Sama sana nasi. 20.000. Sama nasi. Ya. Harganya berapa kira-kira? Kalau di sana 20.000. 20.000. Minumnya taruhlah misalkan 5.000. Ya. Es teh manis atau apalah misalkan. Jadi 25.000. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kalau misalkan ibu yang mau, kalau anak ibu yang dagang sembako sama ibadah ekstrim atau gantinya sedekah ekstrim. Boleh gak kalau putri saya yang nyedekain saya sebagai mamahnya? Boleh. Boleh. Apa makanan favorit putri ibu? 500 kali 12. 12 kali ya, Pak Ji? 12 kali. Iya. 500 tuh jumlahnya anak yatim, Iya. RDAY. 12 tuh setahun. Sebulan sekali boleh, dibayar sekaligus boleh, bebas. Oh, begitu. Mm-mm. Sebelum bisa jalanin ibadahnya penuh ya, Pak Ji. Mm-mm. Itu ekstrim dulu gitu. Mm-mm. Manjur gak? Manjur. Manjur. Jadi kalau ibu bisa ibadah ekstrim, kerjain ibadah ekstrim. Kalau ibu nggak bisa, ada gantinya gak Pak Haji? Ada, namanya sedekah Sedekah ekstrim. ekstrim. Begitu. Sedekah ekstrim, sedekah subuh, sedekah Jumat. Mm-mm. Jumat 1 juta, potong sapi. Oh, gitu ya. Nah sedekah subuh ibu mau berapa? Tiap hari sedekah subuh. Ya. Nah nanti manjur gak Pak Haji? Manjur banget. Nanti ibu diajarin ilmu centong, manggil uang. Duduk sini ya, Haji Marco, ajarin nyentongin duit. Singkes kayak. Kalau untuk anak saya Teguh itu gimana Pak Ji supaya berhasil dah bisa Disuwok, punya modal? disuwok. Ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya Teguh. Bisnisnya lancar, sini. Bisnisnya Biar bisa tajir lancar. melintir gitu juga Ya Pak Ji. kaya raya tajir Ekstrim. melintir. Iya. Ibadahnya gitu juga. Ya kalau dia nggak bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat nggak bisa. Gantinya tadi makanan favoritnya dia, bukan makanan favorit ibu. Makanan favoritnya dia apa? Misalkan dia sukanya 500 kali 12. kali 500 kali 12. Iya. Oh, ingetin. Nanti putri ibu juga begitu yang dagang sembako. Pengen naikin omsetnya jadi 200 juta per hari. Suruh Iya. bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nggak bisa. Ya udah gantinya sedekah ekstrim. Walaupun sudah sedekah harus sholatnya diusahakan ngajinya. Ya, Gitu. apalagi kalau dia mau disuwuk sama ibu. Kayak orang Jawa bilang disuwuk, dicamahin. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Bisnisnya lancar. Iya Pak Haji, saya Punya pengennya modal Teguh bisa 10 tajir miliar. melintir Pak Haji. Bisa Boleh. punya modal 10 miliar tuh Pak Bisa. Haji. Pokoknya paksain sedekah ekstrim. Paksain sedekah ekstrim. Paksain sedekah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim saya langsung datang apa cukup transfer Pak Haji? Transfer aja. Nanti ibu kasih tahu adminnya Bu Ai namanya. Iya Bu Ai, saya sudah sedekah ekstrim atas nama saya Bin. Atas nama saya Bin. Atas nama putri saya Binti gitu. Boleh gak kalau saya dulu yang sedekah? Boleh. Boleh gak kalau putra saya tercinta dulu? Boleh. Pokoknya harus punya modal 10 miliar dari Allah tunai tiap bulan. Ngomong dong. Nih, contohnya Haji Marco. Haji Marco sebelum ke RDAY, dia punya kontrakan cuman berapa pintu? 6. Dia paksain sedekah Iya. ekstrim. Kontrakan saya juga pada kosong Pak Haji. Ya, dia paksain sedekah ekstrim. Senilai makanan favoritnya diganti jadi sedekah mobil 2. Mobil Mitsubishi sama Grand Max. Sama seisi toko materialnya dia 7 truk. Sekarang kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Waktu dia datang ke RDAY sebelum sedekah ekstrim, nggak punya ruko. Setelah dia sedekah ekstrim,
Sekarang rukonya berapa ya? 15. Nah, jadinya. Jadi sedekah ekstrim itu wajib. Ambil ibadahnya sambil jalan. Kayak Roni. Roni waktu datang kan omsetnya cuma 15 juta. Roni. 15 Nah, juta. putri ibu berapa omsetnya sekarang? 5 juta. 5 juta Iya, tiap hari. iya. Nah, dia apa? Itu sampai malam, dari subuh sampai malam. Waduh. Iya, kalau dulu kan sebelum dibeli sama ibu kan subuh Oh. sampai siang. Dagangan datang terus truk-trukan. Yang punya meninggal rumahnya dijual. Saya beli, tak pikir Omsetnya sama. Ya kurang lebihnya ya nggak sampai segitu. Gross 100. Ya, ya. Mesti disedekain, Bu. Pasti ada yang ngerjain. Ada yang ngambil pelanggannya, langganannya dia ada pindah ke tempat lain. Kalau disedekain balik lagi. Enggak ada berhentinya mobil, motor, becak semuanya. Orang belanja, orang omset 200 nggak mati Pak Haji. Apa? Omsetnya 200 juta mesti itu orang tuh yang punya temen jadi tahu. Ya mungkin kan pembelinya pelanggannya udah Iya. pindah ke tempat pelanggan lah ke Terus toko nggak ada lain. Mesti ditarik, Bu, dengan sedekah ekstrim. sedekah ekstrim ya Pak. Iya, kayak ini kan dia sedekah ekstrim. Karena dia nggak ada uang, sedekahnya mobil. Oh gitu. Mitsubishi sama Grand Max. Karena dia nggak punya duit, dia kan punya toko material. Tokonya disedekain 17 truk. Kita ambilin tokonya buat sedekah gantinya gitu. Tapi kan setelah itu dia punya ruko. Nah, nanti ibu praktekin. Nah, nanti masih ada pertanyaan nggak? Tanya saya ngomong gimana? Bebas. Mau nanya apa? Saya nanya supaya bisa berhasil, bisa tajam pintar gimana? Ayo punya semangat dong. Iya Mas Mopi katanya nih adik saya ada Bos, sakit itu tiba-tiba. bininya si itu Ngomong dulu. pacarnya Vira jatuh itu suruh diurut tuh. Si siapa namanya tuh? Agus. Diurut. Kamu paham belum? Ya paham, cuma kan kerjaannya juga belum ada. Ya, dimulai. Kalau ini Pak Haji, Mm-mm. suami saya ini kan sakit. Mm-mm. Di darah. Vonis dokter itu kan gagal ginjal Pak. Mm-mm. Sekarang udah menjalani cuci darah tuh kurang lebih udah 1 tahun. Mm-mm. Tapi jadi kerjanya itu setiap seminggu itu kan cuma 5 hari doang tuh Pak Haji, sama sampai Jumat. Karena menjalani cuci darah itu kan ya di Senin sama Kamis. Jadi bisa kerjanya cuma 3 hari. Mm. Berhubung nggak enak sama kliennya, sama bosnya di kantor gitu kan, jadi Kerjanya di mana? di pasar minggu. freelance di pasar di Pejaten Pak. Kerjanya apa? Saya konsultan. Hmm. Saya konsultan manajemen di bisnis. Ya, Hah? ya pembukaan usaha lah, bikin usaha, bikin PT, bikin surat-surat izin aja gitu legal. Jadi kerjanya apa? Di konsultan legal. Hmm. Jadi pembuatan PT atau perizinan untuk SIUJK, SIUJP, untuk jasa konstruksi atau jasa pertambangan kayak begitu Pak Ji. Nah, Masnya bagian kalau apa? Ya, Masnya bagian apa? saya di bagian legalnya, bagian perizinannya saya. Tapi kadang juga meeting sama klien juga. Ini banyak yang istilahnya sama klien itu udah konsultasi sama kita, terus udah kita kasih harganya, persyaratan seperti ini. Kadang-kadang banyak yang nggak jalan, banyak yang cancel gitu loh Pak Haji. Pertanyaannya. Pertanyaannya biar supaya usaha saya itu lancar, terus sama klien tuh lebih percaya lagi sama saya, sama kantor saya itu saya harus bagaimana gitu. Sama kayak dia, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kenapa mesti baca Quran? Bos, ini amit-amit juang bayi jangan sampai. Kalau lu nggak baca Quran, misalkan lu meninggal dikubur, nih tanya nih bini lu nih. Dia bakal nengokin lu ke kuburan setahun cuma 2 kali bos, mau puasa sama mau lebaran. Betul gak Bu? Jawab lu. Jadi lu dikubur sama siapa coba? Sama baca Quran. Jadi lu paksain wajib baca Quran. Tapi jujur Pak Haji ya, saya tuh dari kecil itu nggak hidup sama orang tua. Jadi sama kakek itu kejawen banget gitu loh.
Jadi untuk ajaran Islam itu nggak diajarin. Saya itu istilahnya belajar itu istilahnya ngumpul sama teman di masjid. Dan sampai saat ini saya belum nggak bisa ngaji gitu loh. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Alif, Lam, Mim baca. Ada bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran kan baca dari kiri. Iya. Dari kanan. Kalau Al-Quran. Kalau lu baca dari kiri. Alif, Lam, Mim, Dalikal, Kemauan Kitabul pasti Arabi. bisa. Yang bahasa Indonesia ada kok Al-Quran. Lu baca yang Latin. Baca Latin gitu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya ini tajwidnya atau apanya kan Gak beda. apa-apa. Nggak Kan apa-apa masih ya? baru. Oh, baik. Bos, lu paksain baca Quran dari sekarang wajib tiap hari, bos. Kenapa mesti wajib, Pak Haji? Nanti lu dengar sendiri tadi dari suara hati istri lu. Kalau lu meninggal, istri lo nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa, mau lebaran. Nangis kalau dikubur. Sementara kita nggak tahu di kuburnya tuh berapa lama dibangkitin. Nggak bisa ngandelin. Jadi lo mesti baca Quran. Buat teman dikubur. Kedua, lo harus sedekah wajib. Kenapa Pak Haji? Nanti lo nyesel kalau lo nggak sedekah. Karena orang mati kalau bisa pengen buru-buru bangkit. Karena dia pengen sedekah. Ayo sedekah. Mumpung lo punya duit. Bilang sama suami istri lo. Mah kita sedekah ya mah. Buat tabungan gue dikubur. Begitu. Bonusnya lo umur panjang. Gitu. Ngerinya nih bos. Ngerinya nih. Ini jangan sampai ambil yang baik. Kalau lo meninggal. Ada cowok ganteng yang suka sama istri lo gimana coba ayo. Itu dia masalahnya. Soalnya lo kalau meninggal udah diincar nih si ganteng-ganteng pengen negrep bini lo. Coba bayangin. Ntar pada saat bini lo mau nengok kuburan. Apa kata suaminya dia? Ngapain lo nengokin dia toh? Ngapain lo ziarah ayo. Ayo di kuburan. Aduh. Urutnya di mana? Mau di sini apa di belakang? Di kandang di kuda sana ada tempat. Udah bilang. Untung kita ada stok tukang urut. Tulang ekornya. Jadi lo paksain bos. Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Untuk saat ini kan sebenarnya kan saya tuh fokus sama kesehatan saya Pak Haji. Karena gagal ginjal itu kan mengganggu banget sama kegiatan saya gitu loh. Jadi saya tuh saat ini di kantor itu nggak kerja rutin, hanya freelance di kantor. Jadi istilahnya untuk pemasukan itu nggak kayak dulu. Jadi kalau misalnya saya masuk kantor dibayar, kalau misalnya ada klien kita istilahnya dapat fee dari situ gitu. Kalau misalnya memang deal gitu. Bos, nanti kalau lo paksain baca Quran, klien datang sendiri. Nanti kalau lo baca Quran, nanti rezeki ada aja buat lo. Itu. Herannya istri lo sayang, gak marah-marah. Karena lo ada duitnya. Sekarang kalau lo gak ada duitnya, istri lo bawaannya marah-marah. Wow, wow. Pak Haji, istrinya dibacain. Bos, istri tuh sayang kalau kita punya uang banyak. Begitu. Tapi kan banyak istri yang protes. Enggak dong papa. Kalau papa perhatian aku juga sayang. Bener. Tapi lebih sayang lagi kalau kita ada uangnya. Kok Pak Haji tahu? Ini ada pakarnya. Ini ada muridnya. Ini pakarnya, ini muridnya gitu loh. Jadi abang sayang kalau ada uangnya. Kalau gak ada uangnya abang suruh nungging ditendang. Tenang bos. Pasti klien lo banyak. Pasti gue bisa ngasih istri gue. Minimal istri gue ulang tahun. Gue bisa kasih hadiah. Kue ulang tahun. Iya, harganya nggak murah loh bos kue ulang tahun. 60 kali 40 harganya
2.500.000 di Harvest. Toko kue nanti dikasih istri lo, mama ini kue ulang tahun dari papa. Wow, bini lo seperti di surga. Terus dibukain dah tuh. Apanya tuh? Nenennya. Kalau lo mau sembuh bos, penyakitnya kunci satu bos. Nah lo kalau gagal ginjal cuci darah seminggu 2 kali apa sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi udah ada selang belum di badan lo? Udah. Kalau dulu copot itu kan CDL. pertama, tindakan pertama kan ada CDL. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang pakai simino di tangan Pak Haji. Hah? Di tangan. Tapi bukan selang Pak. Jadi bukan selang. Jadi memang ada untuk aliran darah itu dipotong baru disilang. Jadi aliran darah itu lebih kenceng gitu loh. Kalau misalnya untuk cuci darah itu lebih kenceng aliran darahnya gitu. Selangnya udah dicopot. Selang udah nggak pakai selang 2 lagi. bulan doang. Nah kalau lo paksain mandi jam 00, ganggu gak tuh selangnya? Udah lah Pak Haji, Kalau ulang dulu tahun udah nggak ada pakai selang masalah. Pak Haji. Apa selang itu udah nggak ada. Kalau dulu memang, cuma kalau misalnya sekarang itu kadang kalau misalnya habis mandi malam itu rada meriang memang. Nah lo harus coba mandi jam 00 pakai air hangat. Karena orang yang sakit ambeien kan katanya nggak ada obatnya. Banyak orang testimoni di RDAY jauh-jauh sakit ambeien sembuh karena mandi jam 00. Saraf kejepit di mana-mana nggak ada obatnya. Mandi jam 00 sembuh saraf kejepit. Udah tua. Sakit lambung. Hah? Yang kemarin udah tua itu ibunya. Oh ya ibunya. Iya. Nah coba dong kalau bos berani. Jadi mandi air hangat bangun jam 00. Senyum, mandi, paksain sholat tahajud. Saya ajakin gitu Pak Haji, kalau habis mandi udah takut panas. Soalnya pernah mandi gitu karena saya bulan gitu badannya anget gitu Pak Haji, panas ya. Bisa gak sebelum mandi dinenenin dulu? Bos kalau gue boleh tanya terakhir nenen sama istri kapan bos? Nggak pernah Pak Haji. Kenapa? Nenennya dianggurin. Mungkin ya. Nenennya bini lo montok tahu bos. Di sini udah dewasa semuanya. Iya. Dewasa semuanya. Ada yang belakang masih TK bos. Belakang TK tuh. Jujur Pak Haji, mungkin karena faktor ginjal. Iya. Jadi istilahnya untuk ereksi itu udah disfungsi ereksi. Iya. Jadi nggak rutin nggak dulu setiap pagi gitu nggak. Cuman kadang-kadang aja gitu. Dan itu pun juga nggak digunain. Jadi punya itu hanya formalitas aja. Kenapa bos gak difungsiin tuh? Ya orang itu gimana? Aduh. Karena efek ginjal itu tadi karena kan aliran darah ke penis itu nggak lancar, makanya efeknya seperti itu gitu. Karena gagal ginjal rata-rata orang gagal ginjal dan nggak cuci darah seperti itu. Katanya seperti itu. Makanya itu saya tanya Pak Haji itu ada nggak solusinya untuk biar nggak cuci darah, rutin cuci darah gitu loh Pak Haji. Mandi jam 00. Terus Pakai air hangat. satu lagi Pak Haji ya, saat ini itu efeknya ke mata juga. Jadi ngelihat itu rabun. Kalau baca gini deket bisa. Dulu saya kalau misalnya baca deket nggak bisa, harus pakai kacamata. Sekarang kebalik. Sekarang nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Sekarang kalau gini malah kelihatan. Oh. Gitu. Dan kalau misalnya saya naik kendaraan malam tuh udah nggak berani sama sekali. Oh iya. Hanya siang aja saya berani. Gitu karena kena cahaya itu silau. Saya udah pernah ke dokter spesialis mata, itu katanya hanya gejala katarak. Tapi saya tanya, banyak yang katarak tuh katanya bukan seperti itu namanya katarak. Katarak itu kan ada lemak selaput di lemak di selaput mata. Ini nggak ada, masih bersih, masih normal. Gampang bos. Lo cerita. Mana mic-nya? Pinjem. Nih. Sembuh total matanya. Dia juga matanya lebih parah dari lu. Dia sakit gula, gulanya udah 500. Iya. 500 gulanya. Iya. Sekarang udah normal 61 kemarin. 161. Tapi belum sempat hadi kan? Belum. Hari itu apa? Cuci darah. Hemodialisasi. Enggak. Belum. Saya
Dari tahun 2019 diabetes, tapi saya nggak mau berobat karena takut. Tapi saya tahu ini pasti diabetes. Tapi pas kedua Pak Haji saya diabetes Pak Haji. Badan saya lemes, kurus dari 102 sampai 996 saya, jadi agak kurus. Dan lemes pagi-pagi itu udah lemes aja gitu. Kata Pak Haji, ya udah lu tahajud lagi, lu mandi jam 00, ngaji biasa seperti itu. Akhirnya saya ke kandang, alhamdulillah. Nah, di situ juga saya ada juga kayak penyakit hemoroid, atau kalau kurang makan buah langsung kadang berdarah. Alhamdulillah saya sembuh di sini. Terus tadinya saya gula darah pertama itu 500, sekarang mandi kadang-kadang tambah sama air pandan. Terus alhamdulillah kita sehat, saya bisa olahraga lagi, dan bisa dilihat sendiri perut saya udah gendut lagi, sekarang udah 100 lagi, dan saya nggak pantang, makan semaunya. Apalagi Pak Haji, kalau saya kesini Pak Haji makan terus di rumah juga saya makan sate durian juga saya makan. Tapi sebelum bulan puasa kemarin itu Sakit. Matanya burem. mata saya burem. Kalau ngelihat lo bisa berjejer. Bisa ada dua. Kalau kita naik motor itu atau naik kendaraan, itu mobil tuh kan ada garis tengahnya itu ya, itu dua. Terus kalau lagi nunggu mobil atau itu penuh di jalan itu orang-orang lagi pada naik motor, karena jadi aturan 11 jadi 22 motor gitu. Terus saya bilang sama istri saya, mah Papa matanya udah begini. Terus saya lihat jalan depan rumah, saya kan bisa ngitung uang di depan rumah di teras. Kadang-kadang itu mobil-mobil depan rumah juga sama dua-dua. Jadi saya minta antar ke istri ke Ainun di Bogor. Diperiksa, dicek semuanya, lab semuanya, alat-alatnya modern semuanya. Terus beliau bilang saya cuma dikasih replacement water buat mata ruang, sama dibilang kalau mata saya udah nambah silindernya sama minusnya udah nambah, jadi lebih tinggi lagi, jadi harus ganti kacamata. Terus sampai rumah 2-3 hari masih sama. Jadi kalau saya nggak ada perubahan. Kalau saya lagi naik kendaraan, saya kalau nggak merem saya ngelihat ya bawah aja, kalau nggak bisa ngelihat ke atas. Jadi isi saya yang bawa kendaraan, saya cuma nengok gitu aja, nggak berani karena itu semuanya pada masuk semua. Dan saya bisa baca Quran. Kalau lagi baca Quran biasanya pakai kacamata, nggak kacamata saya bisa. Itu ketika baca Quran itu nempel aja semuanya, rapat gitu, kayak pada meleleh gitu semuanya. Sampai saya bingung. Terus istri saya bilang, Pak belum ada perubahan, belum. Lama-lama saya juga mikir, kita kan punya Pak Haji Dwi, guru yang suka ngasih pencerahan, guru jorok. Penyakit mata, sakit gigi. Karena sakit gigi waktu itu saya sembuh dengan ditempelin ke gigi yang sakit. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah lagi ke dokter gigi. Dia bilang, Mama mau obatin Papa nggak? Obatnya apa? Kayak yang kata Pak Haji gitu. Jadi oh iya mau gitu. Jadi habis sebelum sholat sebelum Mama tidur, ditempel yang tangan yang kanan masuk ke itu istri, tempel ke mata saya yang kanan. Colek alat kelamin istri, taruh di mata. Taruh di mata. Colek alat kelamin, taruh di mata. Kalau colek lagi yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, colek ke mata saya yang sebelah kiri. Sama itu sih rasanya biasa aja kalau mau tidur ya. Yang parah itu pas bangun tidur. Papa waktunya buat sampai mata, lengket gitu. matanya. Sampai gitu juga aduh berasa banget sampai rapet. Kadang baru ngebangun tidur ya, tapi saya yakin wah pasti sembuh gitu. Ini normal. Habis itu saya 2-3 hari punya istri. Punya istri jadi ke mata saya. Alat kelaminnya. Iya. Alat kelamin istri dicolek, taruh di mata lo. Iya. Gantinya salep. Kalau salep kan beli. Kalau ini nggak beli. Saya dulu pernah nyoba ada Alat kelamin siapa yang coba?
Ya alat kelamin siapa dulu? dulu. Pengen denger nih bini lo nih, dia penasaran. Tidur, Hmm. pakai netesin pakai air kencing sendiri. Oh iya iya. Cuma pria aja kan. Oh itu mah bukan air kencing tapi masuk ke itu vagina ke wajah ke mata saya. Tetangga Dan hari 2 ketiga saya mulai loh alhamdulillah gitu Jat. Biasanya lihat orang tuh dua-dua double. Centongin. Buat sholat. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya normal lagi. Ini tapi itu untuk maaf saya potong sebentar. Itu kalau misalnya untuk prosesnya itu berapa cepet 2-3 hari pokoknya saya sampai lupa. Jadi perasaan Bos. kemarin. Mumpung ada gurunya, Hmm. ada testimoni, Hmm. kenapa nggak lo praktekin sekarang keluar dari pintu sembuh? Amin amin amin. Kamar mandi. Amin amin amin. Hah? Kamar mandi di belakang. Hmm. Lo colek alat kelamin istri lo, Hmm. taruh di mata lo. Hmm. Iya. ini dicolakin apa taruh sendiri? Istri Istri. saya yang Istri yang nyolekin taruh di mata lo. Kalau lo yang nyolek, yang ada alat kelamin lo yang masuk, tangannya nggak masuk. Itu maunya lo. Iya. Gue yang ngajarin rugi di gue. Iya. Lo yang praktekin. Jadi tangan istri nyolek, Iya. taruh di mata. Tangan istri nyolek, taruh di mata. Mau tidur sama bangun tidur. Manjur Mau tidur sama bangun Sama tidur. tidur ya. Pokoknya tangan kiri ya ke mata kiri, tangan kanan mata kanan. Gitu. Manjur. Nggak sampai 3 hari saya ngerasa loh semuanya kayaknya baik-baik aja. Saya lihat depan rumah ada yang listrik, biasanya 2, loh alhamdulillah kok jadi 1 lagi gitu kan. Kalau saya untuk siang itu saya masih fokus. Hmm. Melihat orang masih satu, Hmm. tapi untuk mukanya tuh nggak tahu. Oh. Kadang-kadang misalnya dari temen dari bawah itu, bang, Hmm. siapa ya? Kadang-kadang saya ingin foto, jadi kayak foto itu tuh jadi saya Sama kamar mandi praktekin. Kan belum dipraktekin. Ya. Praktekin dulu. Coba Ijabah diperhatikan. nih. Manjur. Ya kadang-kadang pas Nyoleknya jangan di teres ya. Di dalam rumah, jangan di luar rumah. Iya. Bahaya. Ya kadang-kadang kita pas udah mepet banget baru inget gitu. Hah? ini kayak orang ngimpi, saya itu di depan Pak Haji ini kayak orang ngimpi, bener. Wah. Oh iya? Kalau biasanya kan aku nonton di TV, di HP Pak Haji. masal, Hah? itu berempat ketawa. Nanti pulang dari Pak Haji, nenek ini. Jadi istri yang hobinya nenenin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Itu bener, Bos. Amin. Amin. Amin, Allah. Iya, Amin. daripada nenen nggak kepake, Bos. Kenapa Iya. nggak kita fungsiin untuk 1 miliar? Amin. Nah biasanya kalau misalnya habis nenen kan lanjut, ini udah nggak bisa lah ngapain dicuekin ya Pak? Bisa, Bos. Yang penting nenen dulu. Nanti masalah lanjut apa enggak, nanti lo diskusi lagi. Yang penting. Sekarang kan udah tahu. Oh iya, nenen ya. Tadi kan belum tahu. Iya. Iya. Nganggur di rumah makanya. Sekarang jangan. Colek alat kelaminnya buat mata. Iya. Sana. Mau tidur sama bangun tidur. Nanti di rumah ya. Dong, beneran mau dipraktekin. Ya. Maaf, saya kan kemarin sempat bikin kacamata tapi ada perubahan. Ini kacamata yang tahun 2021 saya pakai lagi sekarang karena Tadi nyaman-nyaman aja. Tadi jam 12 mandi. Hah? Kalau mandinya jam 1 boleh Iya. nggak Pak? Ini Nggak boleh. Tiduran. Ayo itu mau buat baca itu ya Pak. Enggak, Mana? 1:30 boleh. Silinder. silinder. Saya jam 12 baru bangun rebus air. Oh boleh, boleh. Terus setengah 1 jam 1. Yang penting bangunnya jam 00 kan? Ya. Ganti-ganti Bangun jam nggak tahu 00 kan masih ganti. baca alhamdulillah, masih baca senyum, Kemarin tuh masih Iya, lihat liut. bisa buat betul. lihat Alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Coba ya. Senyum Hmm. 40 kali. Boleh. Tapi sekarang Bangun rebus air. Boleh. Ah, Boleh jam 1. Ini saya normal. jam 1. Tadi Ini sholatnya karena apa biasa tadi aja. malam? ketika Pak Haji Sholat sakit gula itu tahajud divonis aja. gula Mm-mm. itu. Berapa Badan salam? Pak Haji, 8 Iya, turun. rokaat, jadi, witirnya 3 rokaat. Ya nggak tahu. Pokoknya kalau biasa Nggak usah, kalau kan nanti misalnya badan habis maghrib. gitu, ya. katanya Hajatnya. Ya. kalau Iya. kuning itu makan banyak. Enggak. Oh, cuman tahajud saya sebelum Mm-mm. 8 rakaat. Mm, Witir 3. Sudah. mm. Terus doa. Tadi doanya apa ya? Lupa. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Putra saya punya modal 10 M. Anak saya 1 miliar per hari omsetnya.
Ya, saya juga doa itu sudah saya doain sih Pak Ji, memang belum cair aja. Tinggal sedekah ekstrimnya aja. Pelan-pelan. Saya bilang, atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabi Muhammad Boleh. SAW, izinnya doanya anak yatim kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, ada orang linglung ngasih ke rekening saya 1 miliar, kadang 10 miliar bilangnya. Ke ke bank saya, bank BNI, bank DKI, sampai banknya saya Nggak apa-apa, bener. Bisa, izinnya. Terus saya baca alhamdulillah 1000 kali. boleh, 27 kali. boleh. Kadang berhenti, ntar siang saya sambung lagi karena Boleh. sholat subuh. Gitu. Praktekin ya. Udah saya praktekin Boleh. itu Haji. Nah nanti ibu praktekin itu. Bapak tadi praktekin itu. Nah terakhir untuk yang sakit ginjal obatnya cuma 1. Colek alat kelamin ibu, olesin ke bagian ginjalnya. Dan tidak boleh langsung mandi, biarnya resep dulu. Setiap hari kalau bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur, ibu colek alat kelamin ibu, habis ngesapin mata, langsung ditaruh di ginjalnya. Udah sembuh. Ibu tadi itu, sama ini ilmu terakhir, centongin, ajarin centongin. Jadi untuk Kayak jualan begini juga. pasti disingkat. Pak Haji untuk sebentar Pak Haji. Hmm. Kalau untuk yang katanya RC Pop itu dilakuinnya pas mau mandi subuh itu atau Bangun tidur, Sebelum kencing. sebelum pipis. Ya, itu Sebelum udah saya pipis. lakuin Pak Ji. sebelum Betul. pipis? Ya. Berarti kalau kan ini saya ngikutin ininya Pak Haji tuh kalau jam 00 kan kita mandi tuh Pak Haji. Sebelum mandi itu berarti kita ceboki itu sebelum jam 00 itu nggak apa-apa gitu Pak? Nggak apa-apa. Iya, sebelum turun itu, sebelum turun Lantai. lantai. Kalau lagi itu aku kayak pernah dengar Pak Haji bilang di YouTube itu kalau celana dalam dibalik itu saya lakuin. Oh itu wajib. Itu saya lakuin Pak Haji. Supaya nggak kena tipu, nggak kena hipnotis, nggak kena guna-guna, Iya Pak Haji. nggak kena santet. Iya, itu saya Anak saya Teguh juga begitu Pak Ji. Iya, Supaya karena dia dibalik. bisa cair. Mm-mm. 1 miliar Mm-mm. buat modal. Mm-mm. Katanya 5. Ya. Tadi nunggu katanya 5, sekarang 1 turun. Boleh, tambahin deh 10. Kalau saya tulis di itunya, di kartu banknya 21 miliar Oh, iya. seperti Pak Boleh. Haji siapa itu. Yuk ajarin. Oh ya, untuk hitungan uang, ini ada uang dari Billy dari Pak Haji yang dimanjain ya. Ini ada yang gambar cowok, presiden, ada yang penari cewek. Jadi kita panggilnya kalau ini ganteng atau yang cantik. Jadi pertama kita bismillah dulu, baca bismillah dulu, terus alhamdulillah dan kali, baru kita ucapin dengan merahmati Allah semua yang maha pengasih maha penyayang, dan wasilah amin-aminnya anak yatim pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo senantiasa uang yang kami harapkan masuk dan datang yang dengan jumlah ratusan juta ratusan miliar, karena kata Pak Haji Allah itu maha kaya, jadi kita mintanya ratusan juta ratusan miliar. Ini datangnya ganteng, cantik datangnya cantik, arahnya ke sini, terus ganteng warna merah warna biru datang sayang. Kita harus dengan rasa gembira, jangan sedih, datangnya sayang, datangnya sayang, kita seperti sahabat. Jadi apabila aku gunakan untuk berbelanja atau membayar sesuatu, kamu datang lagi ya, jangan lupa membawa teman-temanmu, sahabat-sahabatmu dengan jumlah ratusan juta ratusan miliar. Saya lagi menunggu kamu ya, sebanyak 10 miliar. Datang. Harus yakin, tapi yang harus juga yakin aja dari Allah. Kita yakin bahwa Allah maha pengasih penyayang. Jangan harap besok harus datang, besok pokoknya hari ini harus ada, yang jadi pokoknya terserah Allah aja. Itu yang penting semangat dan yakin. Oke. Semangat. Bisa. Untuk memanggilnya itu kapan ada waktunya? Oh ya, untuk waktunya kan kata Pak Haji, biasanya setelah sholat itu harus munajat dulu, setelah sholat fardu itu munajat,
Allah, terima kasih Allah saya memiliki uang 20 miliar tunai. Jadi setelah itu kita beres munajat itu baru kita izin uang, ngitungin uang setelah sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu aja bos, jadi sehari 5 kali nyentonginnya. Singkat aja, yang penting istiqomah. Habis munajat baru Ya. langsung. Yang penting istiqomah. Oke. Pokoknya bapak dan ibu paksain wajib nenenin pasangannya. Colek alat kelaminnya taruh di mata. Colek alat kelaminnya taruh di ginjal. Ibu paksain bangun jam 00 senyum mandi, walaupun mandi jam 1 nggak apa-apa karena proses dulu. Mandi, masak air, senyum, nah nggak apa-apa. Pak Haji kalau misalnya nggak pakai air hangat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jam 00, Itu yang tergantung sholat cuaca ya Pak tobat Haji. 18 Kalau rakaat. dingin Ya, habis maghrib sampai sholat tobat dari habis maghrib sampai isya. Isa 18. Iya. Yang 50 dari abis sholat subuh sampai mau tidur, bebas waktunya kapan. sholat tobatnya Dicicil. itu, Pak Haji. Ya. Untuk berapa lama Pak Haji? Berapa lama? Ya. Maksudnya berapa lama? Berapa lama, berapa hari gitu? Oh sampai terkabul, udah terkabul ibu udah nggak usah sholat taubat lagi. Kan nanti ibu minus lagi, kan ketemu saya lagi, privat lagi, 10 juta lagi. Itu untuk sama ya Pak Haji? Semua sama, semua. Ini berlaku sama. Maaf Pak Haji dipotong. Ini adik saya mau nanya, Eh, kan kakinya kan bermasalah mau nanya. kakinya kenapa? Dulu kan bekas tabrakan Pak Haji. Ya, Terus selesai operasi itu kan pasang pen. nah, udah dicabut belum pennya? Udah. Itu nggak bisa nekuk full ke belakang, terus kalau buat jalan tuh ini masih belum kerasa sama sekali. Oh dicentongin, nanti kan dikasih centong. Dicentongin. Normal, 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 normal. Normal, 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 normal. Nanti minta celana dalam mamah yang bekas pakai. Mah, minta celana dalam mamah bekas pakai 1. Itu buat gosok. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Nanti kamu normal. Nggak kambuh lagi. Soalnya kalau kamu nggak ada perubahan, nanti kasihan. Mumpung masih muda, pakai itu. Bisa? Ada lagi? Sama biar cepet dapat usaha Pak Haji. Kan tadi belum dipraktekin. Praktekin dulu. Syukur-syukur kamu, mama mau nyedekahin makanan favorit kamu. Begitu. Bisa? Oke, ibu bisa? Sip, cair 10M. Amin. Terkabul ya. Tapi kalau Cek. untuk anak yang Amin, Pak dokter Haji. gimana Pak Haji? Ini untuk saya. Nanti kalau pas pulang, Tentang ke nanti disuwukin. kalau saya datang ke sana begitu. Oh, lebih manjur lagi. Ibu tengokin, disuwukin di sana di Semarang. Shopping gini. Iya, betul. Di Camahan kalau orang Sunda. Oh, Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kode perang nggak bisa. begitu sama ibu Emang iya saya. Pak Haji? Masih pulen. Masih pulen banget. Kalau ada 5 saya pesan 4. Yang 1 saya titipin di Pegadaian. Terima kasih alhamdulillah ini Pak. Terkabul ya? Amin. Ya. Kabul, Pak Haji. Yo. Amin. Yo. Ibu, sudah? Saya juga mau Supaya saya bagaimana? bajunya nggak sopan, saya diculik di jalan katanya tadi pas kerja. Gak apa-apa. Yang penting pokok wajib nenen. Baju nggak masalah. Saya nggak penting. Yang penting nenen. Siap, siap Pak Haji. Ya, nenen ya. Iya Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Yo. Ya, amin. Pak Haji, Ya. anak saya minta centang Pak Haji. Ya. Nih uangnya. Uangnya 75, 50, 25 tuh. Kan syaratnya tuh. Kamu hati-hati dikasih. Kabul jadi 10 miliar. Amin. Jadi anak yang soleh. Amin. Dan tadi udah saling sama Pak Haji. Alhamdulillah sama Pak Haji. Yuk, terkabul ya. Pak Haji, kabul. Ya. Nenen ya. Amin. Nenenin ya. Nenenin ya. Bos, japri gue kalau nggak dinenenin ya, Bos. Terkabul ya. Ya. Yang itu. Yang sembako. Lupa. Tanya. Pak Haji saya mau ke Pak yang jual sembako Pak Roni itu lah Pak Haji.
Boleh, Bogor. boleh, boleh, boleh. Nanti tanya Putri mana? Minta alamatnya Putri. Nanti kasih. Saya. Ya, ya. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Angkat bangkunya man. Tinggal di mana? Indramayu. Sehari-harinya apa? Hari-harinya kalau itu ya kerja proyek. Kerja proyek. Contohnya kerja proyek kayak gimana? Kerja di bangunan itu. Di bangunan. Bapak mandornya atau bapak kulinya? Ya seringnya sih jadi mandor. Jadi mandor. Bapak tinggal di mana sama ibu? Di Indramayu. Nah kalau bapak ke proyeknya di Indramayu atau di Jakarta atau di mana? Seringnya di luar Jawa. Di luar Jawa, berarti ninggalin istri tercinta. Iya, Jadi istrinya ikut ke proyek atau di rumah? di rumah. Oh iya iya iya. Tapi sekarang lagi di Indramayu sih ada kerjaan sedikit itu. Bapak di Indramayu. Iya. Sekarang pertanyaannya apa nih Bapak datang ke RDAY kalau boleh tahu? Bapak jauh-jauh dari Indramayu ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya hajat saya 2 tahun belakangan ini tuh kayak saya ada usaha borongan atau saya kerja di project itu selalunya gagal Pak Haji. Yang pertama itu dari bulan Agustus 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu saya ada ngelamar, bukan ngelamar sih, ada perekrutan kan. Saya ada kawan diajak ke perusahaan di Batam. Itu untuk dipekerjakan di Inggris. Proses dari perusahaan semua biayanya. Nah kebetulan saya gagal di kesehatan. Jadi di medical check up saya itu ada gejala jantung katanya dan apa namanya itu harus dioperasi pasang ring jantung. Dan saya nggak mau. Nah waktu itu ya saya juga sudah lihat-lihat YouTube-nya Pak Haji gitu. Jadi saya gagal di situ, saya pulang, saya coba ituin ngaji atau segala macam saran-saran dari Pak Haji dari YouTube. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang sih saya masih sehat-sehat aja sih. Cuman terkadang kalau di medical check up itu selalu gagal di jantung Pak Haji. Tuh. Dan yang saya rasakan sekarang juga pas saya kerja di Indramayu ini kan jalannya agak jauh. Jadi ketika saya jalan agak jauh itu ya memang ada saya rasakan ngos-ngosan, dada juga agak ada rasa-rasa sesak, bahkan sampai tangan pun kesemutan seperti yang dokter di Batam bilang itu saya ada gejala ituan jantung dan harus pasang ring jantung. Jadi untuk ngelamar-ngelamar di perusahaan yang istilahnya bagus itu selalu gagal di medical check up. Satu itu. Kalau saya jawab ya. Ya. Jadi kalau Bapak pengen sehat, Bapak minumnya nggak boleh banyak, harus minumnya 1,5 liter. Bapak minumnya nggak boleh banyak, minumnya nggak boleh lebih dari 1,5 liter. Kalau Bapak minumnya banyak ngos-ngosan. Minum air putihnya. Air putih, cendol, es krim, apa aja yang berbau air. Misalkan Bapak makan bakso, kuahnya, somai, bumbu kacangnya, sotomi, kuahnya. Bapak nggak boleh minum lebih dari 1,5 liter. Itu doang. Kalau Bapak minumnya lebih dari 1,5 liter, ngos-ngosan. Nggak bakal kuat. Kalau saya lihat Bapak nggak boleh minumnya banyak. Kalau saya lihat ya. Kedua, kalau Bapak mau tes, Bapak mesti remes alat kelamin istri, balurin ke jantungnya. Remes alat kelamin istri, balurin ke jantungnya. Nanti kalau dites, kelemahan Bapak jantung nggak kelihatan. Gitu. Ketiga, kalau Bapak setuju, Bapak mesti sayang banget sama istri. Sayang banget sama istri. Jadi Bapak kadang suka nggak sayang sama istri.
Masa Pak Haji? Iya, Bapak kadang kalau di luar kota lupa sama istri. Nah coba kadang jangan begitu. lupa. Betul nggak? Betul Pak Haji. Betul, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Waras. Harus inget Pak sama istri Pak. Dia. Bapak Kalau kadang. masih sebulan 2 bulan masih ingat Pak Haji. Hah? Kalau udah 3 bulan lebih itu kadang-kadang sedikit lupa. Gubrak. Nggak boleh. Bapak mesti ngabarin sama istri. Mamah lagi apa? Lagi di rumah. Mama udah makan belum? Mama dari mana? Gitu. Perhatian. Siap Pak Haji. Bapak perhatiannya ke istri kurang. Jadi akhirnya gangguan. Bapak mesti sayang sama istri. Karena ini. Iya. Karena ini istri luar biasa Pak. Stok lama. Nggak keluar lagi produknya 2026. Jadi mesti disayang-sayang. Bapak lahir tahun berapa? Istri? 79, 80 aslinya mah. Ada lagi? Iya terus, nah pas kita selalunya daftar untuk pekerjaan di perusahaan selalu gagal, saya kan ada coba juga borong-borong gitu di Bekasi, kadang di Bogor, ada juga kemarin di Jogja itu. Tapi ya Borong kerjaan apa? pekerjaan isolasi, Hah? pekerjaan isolasi, jadi proyek juga. Isolasi. Iya. Isolasi kayak gimana tuh? Isolasi itu jadi kayak semacam ada mesin yang knalpot kan panas tuh. Kita bungkus pakai plastik atau rockwool, terus dibungkus lagi pakai plating kayak di Pertamina gitu. Jadi pipa itu enggak disentuh tuh, misalnya enggak panas gitu. Oh. Enggak panas gara-gara dibungkus itu jadi enggak panas. Ah, iya. Ya apa ya, sekali 2 kali berhasil, ketiga kalinya tawaran saya tuh boro-boro ditengok gitu, ditawar juga enggak gitu. Padahal sih dia yang minta, terus tolong dong hitungin ini nanti itu ini itu. Nah saya hitung, saya udah ajuin 1 minggu 2 minggu nggak ada jawaban. Ketika saya tanya Dicuekin. ya dikerjain sama orang katanya. Nah, lu suka nyuekin istri lu gak? Ya kadang-kadang Ya elah, nggak boleh. Karena lu suka nyuekin istri lu juga dicuekin sama kantor. Karena lu suka nyuekin istri lu, atau lu istilahnya suka lupa sama bini lu, akhirnya perusahaan lupa sama lu. Padahal kan dia yang ngoprak-ngoprak. Tolong dong hitungin, tolong dong ini. Nggak taunya dia pakai yang lain. Nah, coba nanti pulang dari sini, lo harus open sama istri lo. Harus sayang. Tidak boleh istilahnya melupakan. Karena ini istri stok lama. Istri limited edition. Istri yang udah kadaluarsa. Tapi mesti disayang. Diempong-empong. Kalau gue boleh tahu nih bos. Kapan terakhir lo nenen sama istri? ya kalau di rumah setiap malam. Setiap malam? Iya, tapi kalau pagi kadang lupa. Hah? Kalau pagi kadang lupa. Oh, lagi lupa. Semalam enggak, kemarin malam mungkin. Kemarin malam. Ibu yang nawarin atau bapak yang minta? Nawarin. Oh iya, nawarin gimana? Ya panen gitu. Oh iya. Pokoknya gini bos, lo harus sayang banget ke istri lo. Tidak ada yang lain kecuali bini lo nih. Lo harus sayang. Nanti lo lihat rezekinya deh. Wow, luar biasa. Nanti biar lo nggak diabaikan sama kantor. Itu aja. Terus ada lagi? Saya sih cukup itu aja. Boleh. Untuk penyakit saya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz bisa gak? Kalau sampai 12 juz saya masih belum bisa Pak Haji. Nggak apa-apa. Kemarin paling 3 juz, 4 juz. Boleh bertahap ya. Ya. Sholat tobatnya 68 kali sholat tobat bisa gak? Selesain Pak Haji. Kalau selama Harus ini sih bisa selesai. ya. Bertahap bisa ya. Paksain lo habis sholat lo angkat tangan ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih
hajat saya udah dikabulin semua. Saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah. Nanti 10 miliar. Amin. Pokoknya lo nomor 1 harus sayang sama istri. Doain. Open. Itu. Ingat gak ulang tahun istri lo kalau gue boleh tahu? Ingat Pak Haji. Ingat? Ingat. Nah begitu. Apa kalau ulang tahun istri lo yang lo kasih ke istri lo apa? Ya paling saya peluk, saya cium. Dipeluk, dicium. Iya, saya bilang ya terima kasih lah. Terima Kamu kasih. sudah Apa? Ya terima kasih kamu sudah nemenin saya gitu kan. Nemenin. Kalau di Dengan- rumah. Iya ya maksudnya Pak, walaupun di luar Kalau lo juga di kan, luar kota. di luar kota pun ya selalunya nemenin sih Pak Haji kalau itu. Maksudnya video call atau telepon selalu nemenin sih itu. Tapi ya memang selalunya dia yang itu kadang-kadang saya juga lupa dengan pekerjaan saya dengan Iya sibuk istri ya. saya. Gitu loh. Nanti jangan. Harus sayang. Karena bawa rezeki. Bini lo ini gue lihat bawa rezeki banyak banget. Hoki. Dari sini nanti lo bisa sukses, maju. Kaya raya tajam melintir dari ini. Dari bini Amin. lo. Mesti sayang. Bu, nanti kalau pulang dari sini nawarin Nenen tiap hari bisa ya? Iya, bisa. Bos, kalau ditawarin Nenen mau gak lo sama bini lo? Mau Pak Haji. Mau ya. Praktek ya. Iya. Ya. Ada lagi? Ada lagi 3 bulan yang lalu saya juga mau mau alih profesi yang dari pekerjaan proyek saya mau tanam anggur. Apa? Tanam anggur Pak. Nanam impor. anggur. Hmm. Di mana nanam anggurnya? Iya di Indramayu juga. Oh iya, tanahnya ada. Sudah dapat lokasinya, bibitnya, apanya tapi ya ada aja kendala itu. Jadi begitu pas dicek ituan angin, ya saya rasa tidak memungkinkan untuk bangun greenhouse di situ gitu karena anginnya terlalu kenceng dan kalau memang terbuka itu anggur impor itu rentan sekali sama penyakit. Dan saya Tutup sudah plastik. sudah dicoba di depan rumah saya, di belakang rumah saya, ada yang dipakai naungan, ada juga yang tidak, tapi yang tidak dipakai naungan ya ketika sudah berbuah dan sudah mau matang itu ya pecah. Artinya gagal gitu. Jadi ya saya pikir daripada saya buang modal kan akhirnya nggak jadi lagi itu sampai 2 kali kayak gitu Pak Haji. Jadi selalu terhalang lah dengan Ngabisin modal berapa? ya kalau untuk modal sih karena kita belum ini ya masih belum seberapa gitu. Kita belum bangun ini itu baru pas gituan tanah sama apa bibit gitu. Bibit pun sebagian ada yang saya bikin sendiri gitu. Cuman ya ketika mau dipraktekin itu ada aja kendalanya gitu. Untuk alih profesi ini. Jadi rencananya mau usaha apa? Ya kalau sementara ini saya tetap ke usaha proyek aja untuk borong atau walaupun dia jadi pekerja ya dapat perusahaan yang bagus lagi gitu seperti kemarin-kemarin gitu. Bisa. Yang penting lu setia aja sama bini lo. Siap Pak Haji. Ini lo kadang suka nggak setia, naik turun. Apalagi kalau lo lagi keluar kota, kadang dia dilupain. Ya. Bisa gak jangan dilupain? Bisa Pak Haji. Tuh, bisa Bu. Jadi kalau dia nggak lupain, ibu kasih kode aja ya. Yang penting lo setia aja sama bini lo bos. Lo kadang kurang setia kalau lagi keluar kota. Terus apa lagi bos? Cukup lah barangkali. Ibu istri ada saya. gak? Iya, ada banyak. Iya. Ini kertas. Ibu apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu Pak Haji pengen kaya tajam melintir. Cuma pengennya ya uang yang ngejar kita gitu loh. Jangan ngejar suami ya. Kan Soalnya suami kalau banyak duit banyak tingkah. oleng. Oleng. Heeh. Terus ya mau jawab dulu Kayak apa? 10 miliar ya. Nanti suami kasih aja 100 juta ya. Lu yang 9 miliar 900. Gampang Bu.
Kalau ibu mau kaya raya tajam melintir, bisa gak ibu jangan kepancing jengkel sama suami? Iya, kalau itu suka kepancing, artinya masih Iya. jengkel terus. Apa yang bikin jengkel suami ibu kalau boleh tahu? Ya, cewek. Oh iya. Nah bisa gak? Bos jangan biar dia gak kepancing jengkel. Bisa Bang. Soalnya nanti kalau gue lihat bos, rezeki lu ini banyak banget, duitnya banyak banget. Banyak banget luar biasa. Nah coba. Terus apa lagi bu? Terus kan kakek saya dulu tuh katanya pernah ini, ngituin pesugihan ya. Mm-mm. Maksudnya ada yang nggak ketempelan sama aku, maksudnya nempel apa, karena pikiran aku karena apa mungkin karena usaha suami saya kan gini ya, jadinya ada nggak dari ketempelan dari itu? Ada bu, jadi sebenarnya dia mau ngerjain ibu, tapi dia mau ngerjain bapak, tapi bapak kan kuat. Ibu yang lemah, jadi kena ke ibu. Gampang. Ambil celana dalamnya suami yang bekas pakai, digosokin ke bagian kaki yang sakit. Tapi kakinya nggak sakit Pak Haji, maksudnya gimana? Oh iya digosok aja. Gosok aja. Mm-mm. Ambil celana dalamnya suami yang bekas Yang pakai. bekas pakai sehari. Sebelum dicuci, ya sehari. Oh, berapa Digos- kali? Terus mas setiap hari? Ya selama 9 hari. Kaki aja dua-duanya. Kaki dua-duanya. Iya. Kakinya saya apa kakinya? Kakinya istri. Tapi Karena bapak yang mau diserang sama lawan bisnisnya bapak, tapi bapak kuat. Kenanya ke istri. Sebenarnya yang dihajar tempat tidurnya bapak ngarepin bapak tidur di situ. Tapi bapak nggak tidur, yang tidur istri yang kena kakinya. tapi kalau suami mah nggak ketempelan nggak apa? Enggak. Kok suka maksudnya banyak kadang tuh pada yang suka sama janda-janda itu pada suka ini. Janda suka. Nggak ketempelan Pak Haji, Enggak. Cuma aku yang itu. Mm-mm. Ya itulah rumah tangga terus pengen langgeng gitu. Suami tambah sayang, setia. Bisa. Bisa. Nanti ibu tinggal meraktekin. Ibu gosok celana dalamnya suami di kaki ibu. Iya ya. Nah, yang cuci keluar. Kanan kiri ya. Biar nggak ketempelan ya. Iya aku juga udah pernah praktekin itu sih yang minum Air. air. 9 hari udah aku ituin. Udah keluar tapi masih ada di kakinya ibu. Hmm. Gosok pakai itu. Iya jadi bawahnya tuh pengen marah kadang tuh. Marah-marah. Apalagi kalau ngelihat dia ya dari Iya. luar kota ya. Bahannya pengen dibungkus aja. Ada lagi? Udah sih. Boleh ajarin ilmu centong. Di situ. Iya Pak Haji masalah anak sih ini. Anak lagi Ya, biar perempuan. pada nurut sih. Ya mau masuk pesantren ya biar anak-anak pada ini. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan anak bisa gak? Oh iya bisa. Nanti anaknya nurut. Oh iya. Praktek ya. Iya, terus yang anak perempuan ini udah hamil 9 bulan ya, 8 bulan mau lahirin biar lahiran normal. Ya tadinya sih normal ya, sekarang biar normal lagi pengennya sih. Boleh. Ajarin Haji Marco. Centongin. Bapak, Ibu, ini yang cowok-cowok, udah lesennya ini perempuan. Jadi, pertama kita ucapkan dulu Bismillah, kalau bawa punya Fatihah atau silahkan aja. Setelah itu, Alhamdulillah 9 kali, kita panggil uangnya dengan mengharapi doa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilahnya anak yatim kanan B pimpinan dari Bapak Haji Susardo bin Suwondo. Saya memanggil uang yang warna merah, warna biru, yang ganteng, yang cantik masuk senantiasa ke rekening saya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar, masuk rekening, masuk ke bodi-bodi keuangan saya, masuk ke tas dan dompet saya, karena saya sedang membutuhkan uang 10 miliar. Uang masuk dengan cara yang sangat mudah dan sangat menyenangkan. Apabila engkau aku gunakan untuk membeli sesuatu atau membuat sesuatu, kamu datang lagi ya ke sini, dan jangan lupa membawa teman-temanmu, sahabat-sahabatmu untuk datang ke sini dengan jumlah yang sangat banyak, ratusan juta, ratusan miliar. Kamu masuk. Ya kan saya punya uang masuk ke rekening saya di Bank BNI atau BRI atau BCA, masuk. Harus yakin, tapi jangan ngerti juga. Karena ini butuh proses. Misalnya yakin uang datang, tapi
Karena besok setelah itu pokoknya ada prosesnya ya. Yang penting yakin dan jangan pokoknya kita Untuk waktunya. waktunya kan kalau Pak Haji bilang diusahain habis sholat maghrib itu kita sebagai waktu itu kita bermunajat bersama Allah, mengapresiasikan diri dengan apa Allah itu sudah kabul. Amin Allah, terima kasih Allah. Uang masih turun dia sudah datang, sudah milik saya dan ada di sini saya. Gitu. Setelah itu sudah selesai apa yang Bapak Ibu inginkan dan bisa apresiasikan sendiri dengan Ibu. Setelah itu baru digantongi uang ini setiap hari setelah sholat 5 waktu paginya. Maghrib, asar, isya, subuh, harus yakin ya, karena yang lain bisa masuk. Kalau tobat masih belum juga. Kalau tobat ini yang pertama yang habis maghrib itu kan Hah? Udah beli? Oh iya. Geser. Geser. yang dominan misalnya suka jengkel atau sedih. Beli di mana? Misalnya ngeluh. Oh iya. Pancing jengkel, pancing ada 5. Ini 5. Nah itu yang di ini yang sedih itu 10 rakaat, dua ya, 2 kali salah, 1 kali 2 rakaat baru salah, itu 21. Jadi itu sedih sampai 10 kali bersalah. Kalau bisa sekaligus bisa ya kalau di Bapak setelah sholat maghrib pada fardu bisa Yang penting dalam satu hari satu malam tuh jumlahnya segitu. dimulai dari habis sholat habis sholat ini ada sholat ini 18 baru di Bapak bisa sisa 10 aja sampai 50 itu apa? 68 kali. Oh, Ya. Harus semangat, Ya. yakin kabul ya. yakin. Bos, lo harus yakin bos. Pak Haji Cair masih- 10 miliar Amin, tiap bulan. Yakin. Masih ada lagi nih, Pak Haji. Boleh. Ini saya kan ini ada 2 perempuan yang di luar itu kayaknya cinta mati sama saya itu ngejar-ngejar saya terus. Jadi tadinya mau istri saya tadinya yang mau ngebukan tapi biarlah saya sendiri aja. Apa? Ada 2 perempuan itu yang istilahnya suka banget lah sama saya tuh. Bahkan salah satunya kemarin itu ada yang sampai ke rumah gitu. Itu kalau saya mau hilangin sekaligus itu gimana kira-kira si perempuan tersebut, Pak Haji? Maksudnya? Ya maksudnya apakah saya mutusin dia itu langsung sekaligus atau dengan perlahan hilang gitu loh. Nanti kan ada waktunya bos. Yang penting bos fokus aja di usaha aja. Fokus di kerja. Sampai duitnya banyak. Tenang aja. Jangan dipikirin kayak gitu. Iya masalahnya kadang-kadang dia kan kayak nelpon terus, SMS terus apa gitu kalau istilahnya kalau saya nggak ngeladenin gitu. Nggak apa-apa. Yang penting lo fokus dulu. Yang penting duit. Lo kan yang diperluin duit dulu. Iya, Maksudnya Pak Haji dia mau itu mau mutusin gitu. Nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa ya. Yang penting lo fokus duit dulu. Takut nyakitin dia, kataku ya nggak apa-apa daripada nyakitin aku nangis terus, bikin jengkel. Jadi kan putusin aja. Berarti ibu sambil nenenin nangis. Gampang bos, yang penting lo fokus duitnya datang dulu cair 10 miliar. Saya maunya bulan ini harus cair dulu 10 miliar. Siap, Harus cair dulu 10 miliar. Bisa? bisa. Paksain? Harus ya? Ya, siap. 10 miliar. Sip, terkabul. Harus. Amin. Ya. Ya bu, nenenin jangan lupa ya bu. Kabul ya. Amin. Ibu Iya, siap, Pak. Pasti kabul. Bisa satu lagi. Lima.
tinggal di mana? Di Subang. Subang. Sehari-hari kegiatannya apa? Di tambak empang. Empang punya sendiri apa sewa? Sendiri cuma tanah perum, Pak Ji. Apa? Tanah perum. Tanah orang. Iya, tanah kehutanan. Oh, tanah hutanan. Nggak Iya. sewa tanahnya? Iya. Hah? Tanahnya nggak sewa. Enggak, tanah sendiri. Tanah sendiri. Iya. Ada berapa kolam? Tadinya sih tiga kolam, yang 2 kolamnya tuh dipinjemin uang. Ya ini untuk bisa privat itu kan privat gitu tuh. Pak Ji, ini kan 2 kalinya Pak Ji. Oh iya. 2 kalinya. Ini privat yang kedua. Iya. Oh iya. Jadi kolam ikannya digadein. Iya, gadein 2 kolam. 2 kolam. Jadi tinggal. Tinggal 1 kolam. Oh iya. 1 kolam juga pernah dijual lah. Ini agak jauh juga. Pengen dijual. Kalau dijual laku berapa? Ya nggak tahu ya, orang tangganya pada rusak semua empang itu. Tapi empang kita mah bener sih. Bapak bisnis di kolam udah berapa lama? Udah lama Pak, dari kecil sih, dari tahun 75. Kolamnya diisi ikan apa? Ya ikan jair, kacang bandeng, udang bago, udang hiu tuh. Nah bibitnya beli di mana? Bibitnya mah ada yang ngirim, cuman dari eretan bibitnya tuh. Dari eretan Subang. Iya, Indramayu. Indramayu Subang. Indramayu Bapak tinggal di? Tinggal di Panganukan, Sukasari. Oh iya. Jadi Bapak di panturanya atau di bukan? Di kampungnya Pak, pinggir laut. Oh pinggir laut. Iya, tapi yang enggak sih, di laut pisang mah cuma ya ada dekat juga sih. Oh iya. Kalau ke lautnya sih bakal 2 kiloan Pak. Oh iya. Nah ini sekarang hajatnya apa nih ke RDAY? Ya jadinya pengen banyak uang kayak rata jadi mimpin lah. Nah kalau Bapak paksain baca Quran 12 juz bisa gak? Kalau Quran sih ya dibaca terus, cuma belum nyampe Pak, baru juga 8 paling juga. Cuma lagi waktu itu belum privat ke sana. Yang kesini udah privat kalau apa ya? Penglihatannya katanya kabur. Penglihatannya nggak Kasih tahu obatnya, cepet ringkas, jangan lama-lama. Mana mic-nya? Nih obatnya ini nih. Kalau matanya kabur nih obatnya nih. Ya obatin lah. Nih, dengerin Bu. Bu dengerin nih Bu, praktekin. Langsung ke obatnya ya, pengobatan. Iya Bapak Ibu, waktu itu saya mata saya kabur dan Iya. itu orang-orang tuh berbayang jadi 2. Nggak bakal jadi 2 kalau lagi. saya pulang itu jadi meleleh kayak gitu. Mm-mm. Saya udah ke dokter dan berobat ke rumah sakit Ainun, Iya. tapi nggak sembuh. Cuma dikasih obat terus doang. Jadi saya baru ingat kalau saya itu punya guru Pak Haji dulu Iya, Susanto, iya. yang sakit gigi sembuh, yang penyakit yang lainnya pada sembuh. Terus saya bilang sama istri, kenapa enggak Iya. diobatin dengan cara Pak Haji aja, ilmu kearifan lokalnya, yaitu di pagi saat bangun tidur sama pas mau tidur. Ini di tangan kiri atau tangan kanan dimasukin ke itu istri, diolesin ke mata. Iya, dioles. Kanan, Iya, dioles. Jadi colek alat kelamin Colek. istri. Colek, ya memang lagi dijalanin Pak Ji, udah dapat berapa hari ya? 14 hari. Ya, terus Udah. yang kedua tangan sebelah kanan. Iya. Tangan sebelah kiri. Iya, yang ini. Kiri, yang sebelah Iya, kanan, tangan sebelah kiri ini. Tangan kiri colek buat Iya. mata kiri, Iya. tangan kanan colek buat mata Iya. kanan, Ya, tapi bahkan yang nyolek 9, tangannya istri, 9. nggak boleh tangannya bapak. Oh, tangan istri Pak. Istri. Iya, kalau tangan bapak dicolek ke alat kelamin istri, yang ada bubar. Ini mah colek sedikit punya sendiri. Oh nggak boleh, mesti Oh. alat kelamin istri. Istri. Pantesan Pak Ji. Jadi tangannya ibu, ini kan istri bukan? Hah? Oh ini siapa ya? Adanya Ada ini mah. Oh, Istri mah ada di luar Pak. Oh iya. oh. Ada. saya mau Nah, nanya. ada. Katanya itu Yang sedekah 10 juta bapak apa ibu? ini Oh bapak. Kita. Ya colek nanti istri, pakai tangan istri colek, taruh di matanya bapak. Pakai tangan kiri buat mata kiri. Iya, iya. Tangan kanan buat mata kanan. Ya itu juga begitu, cuma punya sendiri. Oh nggak boleh. Wah, pantesan udah 14 hari Pak Ji. Nggak sembuh-sembuh, mesti alat kelaminnya istri. Kalau tambah kelihatan banyak Iya. juga, Pak. Ya, sekarang mah paling dapat 1 jus 2 malam. Nggak boleh. Jadi ibu papa paksain
jusnya ditambah. Iya, iya. 2, Bapak paksain sholat tobat 18 kali dari maghrib sampai isya. Ya. Paksain. Itu sudah dipakai Pak Haji, tahu bener enggaknya mah. Sudah dipakai itu. 18 kali Iya, sholat yang tobat. 18, cuma baru Nah, yang 5 dari habis sholat subuh Iya. sampai mau tidur. yang 5 50 kali. Jadi sehari 68. Iya, pertama kan maghrib sampai isya. 18. Iya, 18 kali itu, yang 50-nya tuh dari subuh ke sana. Iya. Sampai jam 9 tuh selesai. Betul. Nanti Bapak baca Qur'annya pelan-pelan harus Ya, ditingkatin. tadinya sampai udah nyampe 8 Pak Haji, cuma sekarang tuh jadi ini kalau tambah parah, Kan nanti kabur. dicolek. Tangannya kiri istri, colek Ya. alat kelamin, taruh Ya. di mata kiri Bapak. Oh. Tangan Bapak dicolek, tangan kanannya istri colek alat kelamin istri, taruh di mata Bapak kanan. Nanti Iya. Bapak praktekin. Ada Pasti, lagi? Pasti. Ada lagi gak? Iya. Ada lagi gak? Oh, sorry. Udah selesai itu apa aja. belum? Yang penting yakin dan semangat untuk kubur. Oh, ya, amin, amin. Nah nanti terakhir Bapak habis sholat tangannya ke atas. Minta ke Iya, Tuhan, minta. ya. Memohon. Terima kasih Allah saya bisa punya penghasilan sebulan Tulis, Neng, 10 Poh. miliar. Nanti cair 10 Terus miliar. yang poho kena tuh teh, poho wae teh. Nanti cair 10 miliar. Udah itu doang. Ya. Saya minta izin, istrinya Bapak Nata katanya pengen ketemu Pak Haji, mau nanya berobat masalah kakinya. Kakinya kenapa? Jalannya nggak bisa. Katanya pengapuran Pak Haji. Oh dicentongin, nanti dikasih Ya, itu centong. dicentongin aja tapi masih ya agak mending sih mending. Oh ambil celana dalam Bapak bekas pakai, digosok di kakinya. Celana dalam Bapak yang bekas pakai, Ya. yang belum dicuci, digosok di kakinya. Nanti sembuh. Bisa gak? Ya bisa lah. Bapak pakai celana dalam gak? Pakai. Ya copot deh sekarang. Gosok dah di luar bentar. Boleh lah. Nanti sembuh. Boleh. Bapak nggak usah pakai celana dalam dulu biar gondal gandul. Biar Ada nggak lagi? gitu. Ada, jadi kita ini ya memang praktek Pak, apa aja dipraktekin Pak Haji, cuma agak lemot aja gimana itu. Kan belum baca Quran 12 juz. Jadi Karenanya harus matanya burem. Kan udah dikasih tahu tadi sama Haji Marco obatnya. Iya, iya. Bukan pakai alat kelamin Bapak, pakai alat kelamin istri. Oh, Kalau istri burem matanya pakai alat kelamin suami, siksak. Tukeran. Jadi ibu yang nyolekin gitu Pak ya? Ibu yang nyolekin. Bapak nggak boleh nyolek ke alat kelamin istri, nggak boleh. Ya memang semalam tuh 3 kali. Bangun tidur, mau tidur, habis mandi. 3 kali kan ya. Siapa? Ya saya itu nyolekin ini. Alat kelamin Bapak? Iya. Nggak manjur. Mesti alat kelamin istri pakai tangan istri. Kalau mata kiri pakai tangan kiri. Itu istri juga 3 kali Pak Haji. Istri pakai celana dalam Bapak digosokin. Iya, iya, iya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ibu, Nyentong ini juga 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Namanya gejala pengapuran, penyakit pengapuran. Udah sembuh. Ada lagi? Jadi itu jadi pengen cair. Hah? Pengen tajir melintir gimana Pak Haji? Apa? Pengen Pengen tajir kaya melintir. raya, tajir melintir. Kan belum baca Quran 12 juz. Udah baca belum? Udah harus nyampe 12 Pak Haji ya? Apa? Ya kudu nyampe harus 12. Harus 12. Kan Bapak tadi kalau suruh baca 12 juz kan kendalanya kan matanya buram. Iya burem. Nanti obatnya tadi Haji Marco. Dicolek alat kelamin istri sama tangannya istri. Mata kanan pakai tangan kanan, mata kiri pakai tangan kiri. Iya, iya. Boleh gak gue suami nyolek alat kelamin istri? Boleh, tapi Boleh. gak boleh pakai tangan, mesti pakai alat kelamin nyoleknya. Masukin. Enak banget. Ada lagi? Ya kalau bisa itu ibu gimana ya, harus dikontrol bapak enggak sih itu. Mana orangnya? Ada di luar. Ya suruh masuk. Neng. Suruh masuk. Tadinya nggak boleh bilang sama Pak Jero tulis itu Pak Ustadz. Iya mesti dua-dua, kalau 4 kebanyakan. Enggak cuma 2, itu mah ini mah hanya bantu-bantu bilang aja kita matanya begini sih Pak Haji jadinya. Oh iya, boleh. Iya. Kalau masuknya banyak berempat
Kagok saya neranginnya. Supaya pengen terkabul. Boleh, boleh. Hajat tuh Pak Haji. Ya saya udah meraktek 10 bulan. Pertama masuk privat 4 bulan jalan. Sudah privat kesininya sampai bulan 11 tanggal 2, sekarang bulan 4. Berarti 10 bulan Pak Haji. 10 bulan. Tapi ya ada yang terkabul ada. Tapi ya hanya recehan lah. Hanya recehan. Obatnya Bu, celana dalamnya bapak yang bekas pakai digosok di kaki ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. 2, dicentongin 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Selama 99 hari. Udah sembuh. Itu obatnya cuman satu. Nggak boleh jengkel sama suami. Nah ibu suka jengkel sama suami. Ya begitu, puas ya. Jengkelnya apa sok ngeyel? Kenapa nggak dikubur hidup-hidup aja? Sok ngeyel, Pak. Padahal kita mah nggak gimana, Pak dianya aja yang bikin emosi melulu. Kita mah enggak lah, udah legowo. Gampang. Yuk ibu diri. Oh, no. Pelan-pelan. Sip, oke. Tongkatnya pelan-pelan. Berdiri, Iya, diri dulu. Nah, gini. Bener, bener. Oh, berdiri lila tuh Pak, terus pegel. enggak. Si penting mah sembuh. Oh, Pasti sembuh. Susah-susah dibawa ke sini itu ya pengennya sembuh lah. Pengen gajian ketemu karo Bapak. iya, ini udah ketemu. Banyak saya KIP kata siapa itu. Ini udah ketemu. Ya pengen ketemu ke sini. Dia udah ketemu. katanya. Cuman ya gitu lah. Amin. Sembuh Pak. Pasti. Oke, pelan-pelan ya, Bu. Ibu jalan ke sini pelan-pelan. Bos, shoot, Bos. Berdiri, Bos, shoot, Bos. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Kalme aja. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Ya, hop. Balik. Goyang. Enggak, nanti kan enggak. Nanti enggak. Oh, pelan dulu. Alhamdulillah. Dan kadiwa ya. Alhamdulillah lah. Oke, tunggu dulu. Haji itu, Pelan-pelan. Pak Haji Marco itu gimana nyabdainnya? Yuk, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Alhamdulillah. Sip, pelan-pelan. Alhamdulillah. Sip, pelan-pelan. Ayo maju lagi. Sip, pelan-pelan. Sip, balik. Sip. Udah lama itu Pak Haji, uang mah kalau ada uang mah habis berapa itu obatnya tuh. Berapa sana berapa kemari. Tunggu ya. Alhamdulillah. Yuk. Yuk, maju. Maju, Pelan-pelan. kalau. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ya. Pajaknya bayar, ada pajaknya. Ya, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Ya. Up, balik. Sip, balik. Sip, balik. Sip. Oke. Yuk. Jalan lagi. Sip. Sip. Sip, balik. Putar balik. Pelan-pelan. Ya, enggak. Kuat. Sekali lagi. Makin capek yang penting. Sekali lagi. Ini dilurusin dulu.
Yuk, jalan pelan-pelan. 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 Ya, hop. Sip, balik lagi. Pelan-pelan ya. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Sip, pelan-pelan. Ya, sip. Oke, tunggu dulu. Oke? Sip, duduk. Tuh udah bisa. Nggak pakai ini. Agak batik juga. Iya. Ini sekarang buat bapak aja. Ya, nggak mau Pak. Itu juga meni repot ngurusinnya. Ala udah buat bapak. Ngurusinnya Pak, Iya. capek saya tuh. Jadi ibu itu kuncinya satu. Minta celana dalam bapak yang bekas pakai digosokin di kaki. Kalau mau tidur 99, kanan 99, mau tidur 99, bawa tidur 99. Kedua, nanti dicentongin. Nih, dikasih centong ibu. Nih, nanti dicentongin. Nyentonginnya, nih, yang udah somplak punya ibu ya. Karena dengkulnya udah somplak. Dan alat kelamin ibu udah somplak. Beda kalau waktu gadis nggak somplak. Nih alat kelamin udah somplak. Kameramen coba lihat. Ini alat kelaminnya udah somplak. Somplak gini. Nah, jadi nanti bu udah punya anak ya. Berapa anaknya? Banyak Pak. 4. Oh iya. Nanti bu nyentonginnya ke bawah. Miring ya Pak? Iya. 99 kali mau tidur. 99 kali bangun tidur. Ini 99, ini 99. Sendiri aja nggak apa-apa Pak. Hah? Sendiri aja dia nggak apa-apa. Yang nyentongin? Ya. Sendiri aja. Kalau bapak yang nyentongin ngerinya bapak ngaceng. Iya. Nggak apa-apa Pak dia. Nggak apa-apa ngaceng. Cuma kasihan aja Pak. Apa? Kasihan orang yang gitu. Ya udah, bapak yang nyentongin. Jadi nggak tega tuh. Iya. Jadi bapak yang nyentongin. Kedua, Ya. saya mau ibu kaya raya tajir melintir. Di hari tuanya harus punya kontrakan. Di hari tuanya mesti punya kos-kosan. Amin. Haji Marco waktu datang ke RDIY kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah udah meraktekin ilmu RDIY, kontrakannya sekarang 21 pintu. Pak Haji Nanan Ken. Dia meraktekin ilmu RDIY. Sebelum ke RDIY dia nggak punya ruko. Setelah dia pulang dari RDIY rukonya berapa ya? 15. Apa yang dilakukan sama Haji Marco? Sama kayak bapak juga harus. Apa tuh? Ibu wajib tiap hari nenenin suami. Kapan? Itu mah nggak nawarin Pak. Belum. Udah tapi nggak Udah. nawarin, saya ada yang pengen. Oh. Iya, polisinya nggak nawarin. Oh iya. Nenek terus tiap pagi ya, nenek tiap pagi. Jadi yang nawarin nenen siapa? Ya kita sendiri nggak ditawarin lagi. Oh nggak ditawarin. Langsung bapak nyosor. Iya, nyosor aja sendiri. Mau gak istri? Mau. Ah ya sudah, oke. Iya. Jadi kalau bapak nenen minta dikasih ya. Biar nggak susah, bisa gak ibu kalau di rumah jangan pakai BH? Telanjang terus Pak. Apa? Telanjang terus. Telanjang terus ya, Iya. gue mau itu. Cuman kasihan orang lagi punya sakit. Iya tapi nenen, tadi kan udah bisa jalan, Iya. sembuh. Amin. Tadi bisa jalan, nanti pulang juga nggak pakai tongkat kok, udah bisa kok. Nanti jalan, udah bisa nih. Jadi ini buat apa dong? Buat bapak. Ya ntar kita aja kalau bisa ketambak bakal pakai. Iya. Ini udah normal. Tinggal nanti rutininnya pakai celana dalam sama pakai centong. Nah, saya mau bapak punya kontrakan kayak Haji Marco. Amin. 21 pintu. Amin. Saya mau bapak sama ibu harus punya ruko kayak Haji Marco. Gimana caranya? Bapak wajib tiap hari nenen sama istri. Nggak apa-apa kan bu, nenen? Nggak apa-apa pak. Nggak apa-apa siap dia mah. Bisa ya, siap. Kapan terakhir ibu bapak nenen sama istri kapan terakhir? Kemarin malam enggak, malam mah. Ah? Malam mah enggak.
Semalam enggak? Enggak, tadinya mau nenen cuman masak sih. Jadi Bisa gak bapak sekarang nenen di kandang kebo? Jadi bawa ada kandang kebo bule. mau boleh mah di sini, mah di depan. Oh iya. Ini yang nonton YouTube bapak apa ibu sih yang suka nonton Ya, YouTube saya? bapak, Hah? ibu mah. Dua-duanya? Iya. Oh. Makanya ngeliat Pak Haji Marco katanya ada di sini. Iya. Oh iya. Kapan ketemu Haji Marco? Ya sering Pak, tiap malam. Oh di YouTube? Oh Iya, bakal habis sholat tahajud tuh udah beres baca Quran. Karena mau baca Qurannya, jadi buka YouTube. Jadi gini Bu obatnya. Ibu colek pakai tangan kiri alat kelamin ibu dicolek. Set taruh di matanya kiri suami. Iya. Kalau yang kanan colek pakai alat kelamin, dicolek alat kelamin ibu yang kanan taruh di mata kanan. Set. Nggak pernah. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Ya, lagi belum dicolek mah Pak, saya sendiri ya masih kuat. Nggak boleh, mesti alat kelamin istri ke mata bapak. Atau alat kelamin bapak kalau misalkan ini burem ke matanya istri. Ya 3 bulan masih 10 hataman. Iya. Dulu mah. Iya. Nggak dicolek sendiri itu kalahan. Iya. Sampai 2 malam nggak rapi. Iya. Nah ini yang kalau mau manjur banget nih. Iya. Nggak usah pakai cara dalam bapak. Oh, enggak Nggak usah. Tapi langsung alat kelamin bapak digosok di dengkulnya istri. Tapi agak susah juga. Bisa gak? Digosok. Gampang ngaceng Pak. Ya elah obatnya itu. Ini masih normal Pak. Masih normal. Jadi nggak usah pakai cara dalam lagi biar cepet. Alat kelamin bapak digosok di dengkul kanan, dengkul kiri biar cepet. Iya. Nanti normal. Ya terima kasih Pak Haji. Ya. Amin. Kalau bapak nggak bisa harus dihitung 9 kali 9 kali. 9 kali. Iya, kalau bapak nggak bisa ngitung, bapak video call sama saya, bapak gosok, saya yang itu. Ada lagi? Ya. Ya itu yang nggak ngerti apa. Itu yang terjemahkan Pak Haji Marco itu yang 18 tuh. Cuma baru diamalkan itunya aja yang 18-nya tuh. Sholat Jadi, tobat. Itunya mau belum bisa tuh. Sholat yang mana? 18 tuh sholat tobat. Iya, yang sholat tobat mah udah diamalin semua. Cuman itunya apa sih ya? Nggak jalur. Yang mana? Yang nggak ada di kolong langitnya itu tuh. Yang mana? Yang Berarti Yang ini udah sih ada pas di sini ya? 18 jangan dilanggar gila ini. tapi kan Coba bapak terangin dulu. Arti coba terangin nanya. Yang kayak gimana? Yang kayak gimana? Saya ke toilet. Yang gimana? jadi Terangin. Gimana Pak? ya jadi begini, jadi yang 18 mah udah diamalkan semua. Yang 50 udah, cuman tuh sesudahnya kan ada embel-embelnya Pak Haji tuh bilang tuh. Apa yang 6, apa yang berapa ya? Yang kalau keluar dari kolong langit, nah itu Pak Haji. Nah itu belum terhati satu. Iya. Jadi itu ilmu dasarnya. Iya, ilmu dalamnya Dasarnya, gitu, benar. dalamnya nomor 1 itu Nah, malahan. tulis nah itu belum terhati tuh Pak Haji. Kolong langit. Iya, Ya, jadi keluar dari kolong langit katanya tuh saya belum terhati, nggak bisa, belum bisa. Oh enggak, itu penjelasan untuk agar kita punya kekuatan mental. Iya. Kita harus menjadi orang yang legowo, Iya. lapang dada, Lapang dada. menerima keadaan yang Allah takdirkan kepada kita saat sekarang. Iya. Jalannya kurang sehat, ini harus diterima. Iya. Ada sesuatu hikmah pasti dari Allah. Iya. Biar suaminya sayang. Iya, diterima. Sekarang agak burem, biar bisa nyolek. Nah, hikmahnya begitu. Diterima dengan lapang dada. Kenapa? Karena kalau kita menerima ketetapan Allah, Iya. itu berarti kita menjadi orang yang tidak protes. Iya. Tidak protes, tidak ngeluh. Kan menyalahkan gara-gara istri begini, gara-gara suami begini, begitu maksudnya. Jadi kalau kita protesnya
menyalahkan diri sendiri, menyalahkan istri, ujungnya kan menyalahkan Allah. Iya, iya. Nah ini yang berbahaya. Maka Pak Haji menyampaikan ini ada ancaman dari Allah kalau kita Iya. tidak legowo. Iya, iya. Kata Allah, barang siapa yang tidak menerima Menerima. ketetapan Oh, tulis, Nen. takdirku, Eta tulis. barang siapa yang tidak menerima ketetapan Ku. takdirku, maka keluar Keluar, dari kolong langit Nah bumi itu ini yang belum bisa dan tuh Pak. cari Tuhan selain aku. Maksudnya bukan Bapak disuruh keluar. Bukan, ya. Jadi Bapak agar tidak disuruh keluar, maka terima, menerima apa saja yang Allah tetapkan sekarang. Kolamnya baru 3, diterima dulu, dinikmati, disyukurin, dijalani apa yang sudah ada. Sehingga Allah akan pasti menambah nikmat yang lainnya dengan disyukurin itu. Karena Allah mengatakan la ing sakartum la azidanakum. Jadi kalaulah Bapak Ibu bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang diterima sekarang ini dari Allah, maka Allah berjanji pasti akan dilipat gandakan lagi nikmatnya. Begitu. Gitu Bapak. Iya, iya. Ya. Jadi benar Nen. Bisa ya, bener ya? Ini bukannya sifat yang keenam itu ya Pak? Itu bukan sifat keenam. Jadi itu kan ada 6 hal yang harus dipegang gitu ya. 6 itu 1. Jelaskan sekalian ya, cepet ya. Jelaskan, dicatat Pak. 1, terima takdir Allah. 2, Tulis Nen. Oh, hopenya. yang kedua, bangun malam dan rangkaiannya. Bangun malam Iya. jam 12, Iya. mandi, sholat tahajud, witir, baca Al-Quran 12 juz. Yang ketiga, sholat tobat 68. Yang keempat, tidak boleh berdebat. Benar. Nah itu tuh. Yang Itu lupa tuh. 4. Sifat kan berarti tidak Iya, boleh berdebat, tidak bapak sama boleh. ibu, sama siapapun juga. Iya. Apalagi sama keluarga orang lain Iya, juga nggak boleh. tidak boleh berdebat. Yang kelima, lupakan masa lalu. Baik orang yang pernah nyakiti pun tidak usah diinget-inget, karena akan timbul sifat 18, jengkel lagi. Yang keenam, sumpah serapah, keluarkan unek-uneknya, jengkel pada istri, jengkel sama suami, jengkel sama cucu, Sama anak. keluarkan tapi ucapkan yang positif. Benar. Jengkel sama istri misalkan, kalau malam ini nggak nawari, saya punya uang 10 miliar. Benar. Jengkel sama suami, kalau minta lebih pasti saya punya uang 10 miliar. Sumpahnya gitu ya. Kalau cucu nakal, awas cucu kalau main berlari-lari terus, Yangkung punya uang, panggilnya apa? Bapak? Abah punya uang 10 miliar. Punya mobil Pajero. Punya mobil Pajero. Jadi apapun yang jengkel dikeluarkan, ditutup dengan ucapan yang positif. Sudah? Plong? Plong. Iya. Alhamdulillah. Cuman itu jadi sholat yang 68 itu apa tiap hari dipakai? Tiap hari sampai terkabul. Terus Pak. Terus sampai terkabul dengan penuh keyakinan. Harus yakin karena itu janji Allah. Kalau Bapak sholat tobat mohon ampun, Allah akan pasti lipat gandakan harta Bapak. Itu pasti, itu janji Allah. Ya. Jadi tiap hari itu yang 5 dulu sore ya maghrib sampai Yang maghrib sampai isya 18. Subuh langsung selesai gitu. Langsung selesai boleh dicicil sampai malam boleh Wah, itu dicicil. langsung aja. Langsung. Bismillah, Kuat. Alhamdulillah sampai jam 9 subuh. Oh iya dah boleh Selesai. langsung. Cuman
baru 1 hari. Oh, 1 hari Itu doang. tadinya nggak ketemu-temu sih ini. Memang dengar dari Pak Haji Marco itu lama, cuman nggak ketemu-temu itu. Saya buka lagi nggak ketemu, buka lagi nggak ketemu, nama manggil ini Ade. Ya, sudah bisa. Catat. Catat, sudah bisa ya? Alhamdulillah, Sip. ya alhamdulillah. Alhamdulillah, sementing saya mau minta terkabul gitu lah. Nah, kalau centong yang satu tadi untuk Ibu, Nih, obat, nyintongin. yang ini untuk Manggil duit. duit. alhamdulillah. Nah, Nah, cara manggilnya apa lah? cara manggilnya ada, nanti ada kertasnya, tak kasih nanti. Iya, iya. Catatannya kasih, ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Iya. Fatihah atas ridho Allah Subhanahu wa Fatihahnya taala. sampai habis. Hah? Fatihahnya sampai Fatihahnya sampai habis. berapa kali? Sekali saja. Sekali. Enggak usah napas. Iya, oh udah dapat ya. Gak kuat, Pak. Lemes bapak dia. Enggak doang pun tidak dapat juga. Ya. Atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang ratusan juta, Ya. puluhan miliar, ratusan miliar dengan cara yang saya lakukan ini, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Tulis neng ini. Oh, sudah apa? Udah, Be. Sok abang ler, Pak. Udah, Ya udah. udah. Oh, direkam, Be. ya, ya. Nah, udah ya. Lanjutnya Tak ini. lupa aja. Lanjutnya. Panggil ganteng. Hmm. Pengen manggil ganteng apa cantik? Ganteng Oh, memiting ganteng aja. tapi cantik, Oh, cantik cantik. dipanggil. Ganteng, ganteng, boleh cantik, cantik. Kalau cantik mana yang tuh? ini cantik, Oh, menarik. yang hijau. Iya, yang cewek. Ini yang cowok ganteng. Yang Ganteng, Sini nggak ada. ganteng. Ya. Ganteng datang ya. Datang ke rumahku sini, masuk ke kamarku, masuk ke lemariku. Datang ke sini, masuk ke rekeningku. Ajak temenmu sebanyak-banyaknya. Ajak temenmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Datang ya, ajak temanmu sebanyak-banyak. Jadi dikatakan itu Katakan. angkanya ya. Iya, angkanya disebut. Makanya kalau manggil nggak di Iya, angkanya nggak angkanya dibilang. disebut, terus diulang-ulang. Waktunya habis sholat boleh. Tapi sholat pas di rumah. Kalau sholat di masjid bawa ini nanti. Oh, habis munajat pada Allah, terus dilanjutkan dengan ini. Munajat tuh biasa aja gimana Iya, tuh? biasa tadi itu mohon kepada Iya, Allah pada sebelum Allah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah Allah, Barangkali. ya Allah sudah berikan kesembuhan pada istri saya, Allah sudah berikan rezeki uang 10 miliar kepada saya. Terima kasih Allah. Dibayarkan uangnya datang. Sip? Pasti Bisa? bisa. Ada. Cair 10 miliar ya. Amin. Ibu sehat ya. Ya, Amin. Ya. Sip, terkabul. Amin. Amin. uang. Terkabul. Terkabul. Pak Haji, Pak amin. centangnya nih, Pak. Terkabul.